Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, mungkin melihat bagaimana serangan balik juga yang dilakukan oleh Hamas dan juga Al-Quds atau kelompok militan dari Palestina ini sendiri, Mas. Inikah kemudian juga yang membuat Israel seperti kemudian terpancing untuk terus melakukan serangan, mencari kemudian di mana Hamas berada, seperti apa, Mas? Ya, memang dari awal memang Brigade Al-Qassam, sayap militernya Hamas, Izzuddin Al-Qassam, ataupun Brigade Saraya Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, itu dua faksi terbesar di Gaza, itu berhasil menandingi pasukan militer Israel. Itu saya lupa, ada sekitar berapa divisi yang diturunkan, ada 6 atau 7 divisi yang diturunkan untuk menyerbu ke Gaza, dan sampai sekarang mereka tidak berhasil. Tiga tujuan yang ditetapkan Netanyahu, yaitu menghabisi Hamas dan milisi lainnya di Gaza, sampai sekarang belum berhasil. Kemudian juga membebaskan sandera juga belum berhasil, karena sandera yang dibebaskan akhir tahun lalu itu kan berdasarkan kesepakatan pertukaran tahanan, bukan karena prestasi pasukan Israel. Yang ketiga adalah menguasai kembali Gaza, itu juga belum berhasil sampai sekarang. Malah yang terjadi adalah banyak itu terakhir itu saya lupa bulan Januari atau kapan, itu Badan Asuransi Nasionalnya Israel bilang bahwa minimal itu ada 52.000 tentara yang luka dan lebih dari 5.000 yang tewas. Artinya Israel itu sudah kalah secara militer. Dan ini apa yang dilakukan oleh Netanyahu atau pasukan Israel di Gaza itu adalah bentuk istilahnya orang yang sudah depresi. Jadi menyerang membabi buta dan hanya penduduk sipil yang menjadi sasaran. Memang dari awal sudah penduduk sipil juga yang menjadi sasaran. Itu terakhir udah 36.284 kalau tidak salah. Dan 82.000 yang tewas, yang luka. Artinya menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan Israel pun juga sudah melemah, mengalami penurunan, begitu? Ya, memang benar. Karena kan kita tahu awal-awal itu mereka bilang hanya hitungan minggu untuk menguasai Gaza. Tapi kenyataannya ini sudah 8 bulan dan kemungkinan perang bisa berlangsung sampai 2025. Terakhir itu Kamis lalu Gubernur Bank Sentral Israel sudah memperkirakan kalau perang berlangsung sampai 2025 itu bisa merugikan Israel 1.089 triliun. Dan terakhir hari ini Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, bilang bahwa mereka menolak proposal damai dari Israel sebelum serangan dihentikan, terus pasukan Israel mundur dari Gaza, semua pasukan. Jadi artinya pintu untuk negosiasi sudah tertutup dan kemungkinan perang akan berlangsung lama. Dan itu ada dua yang bisa menentukan lama atau tidaknya perang. Pertama adalah apakah Netanyahu masih berkuasa di Israel, karena secara prinsip itu di Dewan Militernya, kabinet perangnya Israel itu terpecah. Ada pihak yang sudah merasa bahwa Israel itu sudah kalah. Kita sudah banyak dengar dari Gabi Eisenkot, itu mantan Panglima Angkatan Bersenjata, sudah bilang gitu. Terus juga mantan pejabat Mossad sudah bilang bahwa Israel itu sebenarnya sudah kalah, udah nggak bisa lagi melanjutkan perang. Tapi ini ambisi Netanyahu pribadi karena dia butuh perang ini untuk melanjutkan karir politiknya. Dan juga kedua adalah tekanan dari luar terhadap Israel, terutama Amerika. Selama Amerika tidak memveto, kalau Amerika tidak memveto resolusi di Dewan Keamanan yang memerintahkan gencatan senjata segera di Gaza, itu pasti perang berhenti. Karena Dewan Keamanan adalah lembaga paling berpengaruh dan dia punya kekuatan hukum bisa memaksa konflik itu berhenti atau lanjut. Oke. Nah, Mas, tapi juga beberapa waktu lalu kita melihat bahwa Mahkamah Internasional ini juga sudah melakukan sidang pleno begitu untuk bisa berusaha menekan apa yang tengah dilakukan oleh Israel. Ini memang tidak cukup efektifkah, Mas Faisal, untuk bisa menghentikan Israel melakukan serangannya ataupun memuaskan ambisi dari seorang Netanyahu saja begitu? Ya, kita lihat karena selama masih didukung Amerika, Netanyahu merasa masih aman untuk melakukan kejahatan perangnya di Gaza. Karena Mahkamah Internasional ICJ, International Court of Justice, sudah 2 kali memerintahkan agar itu Januari yang ketika Afrika Selatan mengajukan gugatan, sama kemarin keputusan Afrika Selatan untuk menghentikan Rafah juga Mahkamah Internasional sudah memerintahkan itu. Tapi ya itu tadi, Israel tidak merasa mereka berhak menaati apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional. Ini menunjukkan bahwa Israel ini negara kebal hukum internasional. Dan memang perang yang dilakukan oleh Israel selama ini, Israel tidak pernah mendapatkan sanksi.
Artinya ada standar ganda di dunia internasional. Kita lihat kalau dibandingkan ketika Rusia menginvasi Ukraina, itu negara Eropa menerapkan sanksi. Nah, memang sudah mulai ada wacana di kalangan negara-negara Eropa untuk menerapkan sanksi terhadap Israel, tapi sejauh ini belum ada realisasinya sampai sekarang. Oke, baik Mas Faisal, menarik untuk membahas bagaimana kemudian sikap dan respon dari negara-negara untuk juga bisa terus memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangannya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Kembali kita akan membahasnya bersama dengan Mas Faisal Assegaf di sini, Mas Faisal. Tapi di Amerika beberapa waktu lalu kita juga melihat ada gelombang yang cukup masif begitu terjadi menyuarakan pro-Palestina. Apakah ini cukup juga membuat Amerika akan bergerak, Mas, untuk bisa menekan Israel? Ya, memang benar, kemarin itu sebulan terakhir itu ada demonstrasi di kalangan mahasiswa kampus-kampus, termasuk kampus-kampus elit, Columbia University, terus Princeton, George Washington University. Tapi kenyataannya itu kan ditentang oleh para elit Amerika, bahwa kita lihat banyak polisi pada bergerak melakukan tindakan represif terhadap demonstran. Tapi memang ini adalah perubahan signifikan di kalangan masyarakat barat terhadap isu Palestina. Yang terakhir adalah Kementerian Pertahanan Prancis melarang perusahaan-perusahaan produsen senjata dari Israel ikut dalam pameran persenjataan di Paris mungkin pekan ini. Jadi udah ada larangan dari Kementerian Pertahanan Prancis membatalkan keikutsertaan perusahaan Israel untuk dalam pameran persenjataan di Eropa, di Prancis. Itu merupakan perubahan yang signifikan, tapi tetap saja ini baru perubahan, belum bisa istilahnya menghentikan kekejaman Israel di Gaza. Jadi perubahan itu masih istilahnya masih bertahap, belum sampai pada keintinya untuk menghentikan Israel. Oke, tapi kan ini hari demi hari waktu menjadi sangat berharga, Mas, karena korban terus berjatuhan bahkan dalam setiap harinya. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh dunia melihat kondisi di Gaza, Palestina saat ini, Mas Faisal? Ya, kita lihat memang tidak ada kesolidan di antara dunia, karena kita tahu negara-negara besar itu tidak serius untuk menanggulangi masalah kemanusiaan di Gaza ini sendiri. Kita tahu ada Amerika, Inggris, Perancis, Rusia dengan Cina yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB. Mereka sebenarnya 4 anggota ini tidak pernah ada yang memveto, hanya Amerika. Jadi intinya di Amerika sendiri itu. Kalau memang ada kemauan dari Presiden Biden, ini kabar terbaru, Presiden Biden mungkin sekitar pukul 1 dini hari waktu besok waktu Jakarta akan menyampaikan pidato penting tentang perang Gaza dan masalah tawanan, proses pembebasan sandera di Gaza. Nah, memang kita lihat Amerika adalah satu-satunya negara yang setia mendukung Israel sejak awal perang. Mereka Biden juga menyampaikan, maupun pejabat Amerika lainnya menyampaikan bahwa Israel berhak membela diri. Tapi yang terjadi bukan bela diri yang dilakukan oleh Israel. Israel adalah melakukan serangan serampangan dan membunuh puluhan ribu warga sipil Palestina. Memang intinya bagaimana kalau Amerika mau menekan, itu Israel pasti berhenti. Tapi kenyataannya sampai sekarang Amerika masih memberikan dukungan politik di Dewan Keamanan, memberikan dukungan militer, persenjataan, maupun dukungan ekonomi berupa bantuan anggaran. Kalau begitu, Mas, apa yang bisa kita bayangkan dari yang akan disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat mengenai perang yang terjadi di Gaza, Palestina? Ya, ini sulit kita prediksi ya. Terakhir kan Biden bilang bahwa dia menolak serangan darat ke Rafah. Tapi kenyataannya Israel tetap melakukan serangan. Dan Biden tidak bisa mencegah ataupun melakukan apapun. Nah, ini kita tinggal tunggu saja apa yang akan disampaikan oleh Biden. Tapi yang jelas yang saya harapkan sebenarnya adalah negara-negara Arab dan Muslim yang merupakan produsen minyak. Itu sebenarnya bisa melakukan embargo, itu sangat efektif. Itu pernah terjadi waktu perang Yom Kippur tahun 1973. Itu dilakukan oleh Raja Faisal, itu bisa menghentikan perang Yom Kippur. Sebenarnya ini yang bisa dilakukan, dan itu pernah ada usulannya disampaikan oleh Iran waktu konferensi di Riyadh November tahun lalu. Oke, baik Mas Faisal Assegaf, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One. Tentu kita akan ikuti terus, Mas, bagaimana perkembangan yang terjadi di Gaza, Palestina, sambil terus mengirimkan doa yang terbaik bagi saudara kita di sana. Terima kasih, selamat malam Mas Faisal. Assalamualaikum. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Breaking News TV One malam hari ini. Sesaat lagi program Kabar Hari ini akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.